Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Munawar di mata pelajaran biologi. Apa kabar anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta terjaga keadaan iman dan Islamnya. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang stunting. Setelah kemarin kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, baik itu di tumbuhan maupun di manusia kemarin ya. Saat ini kita akan mempelajari tentang gangguan ataupun penyakit yang ada di manusia. Nah, Ustadz hanya berikan satu saja contoh dari gangguan ataupun penyakit tersebut yang bernama stunting. Apa itu stunting? Nah, mungkin ada beberapa yang sudah pernah mendengar ataupun bahkan memahami ya, mengetahui tentang apa itu stunting. Baik, kita langsung saja perhatikan gambar ini. Hmm, Ini adalah pertumbuhan di tabel anak usia 0,1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun. Yang pertama adalah anak 0,1 tahun. Nah, ini masih pendek ya tumbuhnya, tingginya belum terlalu tinggi, kemudian dia masih belajar duduk. Kemudian anak usia 1 sampai 2 tahun dia sudah berdiri, bahkan ada juga yang sudah berjalan, gitu ya. Anak usia 3 tahun, 2 sampai 3 tahun dia sudah belajar mulai bermain, lari-lari, bahkan mengenal warna maupun tulisan kalau ini ya. Ini 4 tahun, tingginya sudah demikian, dan yang terakhir adalah yang 5 tahun. Nah, kalau ini adalah secara normal ya. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa harus mampu menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, mampu menjelaskan paruh faktor internal dan eksternal, menyajikan analisis dengan benar kasus gangguan pertumbuhan dan perkembangan melalui kajian literatur yang relevan. Nanti Ustadz di terakhir pelajaran akan berikan 2 contoh kasus atau jurnal tentang beberapa gangguan ataupun penyakit yang ada di manusia. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini sudah mulai ketahuan ya apa itu nanti. Apakah perbedaan dari ketiga anak tersebut ya? Anak pertama berusia 11 tahun, yang kedua 11 tahun, yang ketiga ini warna kuning, dia berusia 5 tahun. Ternyata anak yang 11 tahun itu hampir sama tingginya dengan yang 5 tahun. Nah, kalau yang 11 tahun juga hampir sama dengan 11 tahun. Itu kenapa ya? Apakah itu normal? Tentu saja tidak ya. Ini adalah salah satu gejala dari stunting. Salah satu gejala dari stunting. Amati video berikut ini. Kita tidak langsung menjelaskan apa itu stunting. Nah, silakan. Nah, ini adalah Rika Septian tadi berusia 11 tahun. Tinggi tubuhnya tadi hanya kurang dari 100 cm. Harusnya dia lebih tinggi dari 100 cm. Ini di desa Cianjur, Jawa Barat ya.
Nah, itu tadi ya, apa yang terjadi pada video tersebut, apa penyebabnya? Oke, yang terjadi tadi adalah, pertumbuhan dari si Rian ya, tadi ya, anak tersebut itu terhambat. Pada usia 11 tahun dia hanya memiliki tinggi tubuh hanya 68 sentimeter, padahal normalnya itu harus 1 meter lebih harusnya ya, 11 tahun itu lebih. Bukan karena, genetiknya, ayah ibunya juga dia tinggi, tapi penyebabnya tadi adalah jelas ya, karena kurang nutrisi dari saat pertumbuhan dia, 0 sampai 11 tahun tadi ya, dia karena asupan nutrisi yang kurang. Ini penting bagi calon ibu maupun dari calon ayah nanti, siswa-siswaku sekalian, saat pertumbuhan anaknya itu terganggu sehingga bisa, ini ya, mengatasi dengan sesegera mungkin sebelum terjadi stunting. Baik, penyebabnya adalah ini, yang pertama adalah faktor genetik, yang kedua adalah, faktor lingkungan. Ini berdasarkan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ya. Akibatnya apa? Apabila stunting ini, beberapa anak usia 7 tahun yang memiliki tinggi badan tidak sesuai standar WHO, sumber Instagram dari UNICEF tahun 2017. Ya, jadi ini adalah, salah satu dari ciri-ciri ya yang tadi, dari stunting. Indikator pertumbuhan berdasarkan WHO, ini adalah nilai Z-score. Apa itu nanti nilai Z-score? Nanti boleh di, searching tersendiri. Kalau menurut WHO, nilai sangat tinggi itu lebih dari 3, yang lebih dari 2 itu normal, kalau yang kurang dari min 3 itu sangat pendek dan kurang dari -2 itu pendek. Ini adalah sumber dari WHO. Atau tampil tinggi badan menurut umur. Nah, ini WHO ya, nanti boleh dipelajari tersendiri. Ini World Health Organization. Selain itu, perkembangan mental dan kesadaran juga terganggu ya. Pada usia dewasa terlihat dari ukuran fisik yang tidak normal serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi. Ini adalah bukan penyebab ya, ini adalah dampak dari stunting tersebut ya. Perkembangan mentalnya kurang jelas, serta pertumbuhan fisiknya juga kurang optimal sehingga sulit untuk bersaing secara kompetitif baik dari, segi ekonomi maupun nanti di, persaingan. Cara menilai menurut Ari Istiani, penilaian status gizi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dilakukan dengan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung bisa menggunakan antropometri atau pengukuran dimensi tubuh, biokimia berdasarkan spesimen jaringan tubuh di laboratorium, klinis menilai status gizi masyarakat dengan melihat jaringan epitel, biofisik dengan tes radiologi, dan sebagainya. Maupun secara tidak langsung dengan menggunakan survei konsumsi atau kebiasaan makan, statistik vital, atau menganalisis data kesehatan, faktor ekologi, ketersediaan makanan yang dipengaruhi oleh faktor ekologi seperti iklim, tanah, irigasi, dan lainnya. Kemudian cara mengatasi stunting, ini penting nanti ya setelah mempelajari apa itu stunting tadi. Stunting itu bisa diatasi dengan yang pertama adalah promosi ASI dan makanan pendamping ASI yang bergizi. Kita tahu bahwa, ASI itu sangat penting bagi balita ataupun bayi kita nantinya ya, itu harus menggunakan ASI. Karena ASI itu, sudah sempurna ya. Kemudian pemberian, pendamping ASI juga perlu apabila nanti ASI yang keluar itu, tidak mencukupi dari kebutuhan si, bayi. Kemudian yang kedua, pemberian tabel zat besi, folat, atau multivitamin dengan mineral untuk ibu hamil dan menyusui. Yang ketiga, pemberian zat penambah gizi mikro untuk anak-anak. Yang keempat, pemberian obat cacing pada anak. Yang kelima, pemberian suplemen vitamin A untuk anak balita. Enam, penanganan anak dengan gizi yang buruk. Yang tujuh adalah penambahan makanan dengan zat gizi mikro seperti vitamin A, zat besi, dan yang lainnya. Seperti itu, cara mengatasi dari stunting. Cara mencegah stunting perlu, tadi ya, ada berapa ini? 7, ada juga ini yang 10 ya. Selain ASI juga penting saat kondisi kehamilan ya. Jadi ibu yang hamil atau bumil itu harus cukup dengan gizinya ya. Ibu hamil mendapat tablet tambahan darah sekitar, minimal 90
sorry, ini ya, 90 tablet selama kehamilan. Jadi selama 9 bulan itu minimal 90 tablet, berarti 1 bulannya itu 10 tablet, seperti itu ya. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan pemenuhan gizi ibu hamil, serta harus persalinan dengan dokter ataupun tenaga ahli bidan ya. Imunisasi juga penting, serta ASI ya, tentu saja, lagi-lagi ASI yang kita bahas di sini. Kesimpulannya, jadi stunting itu adalah tadi pertumbuhan anak yang tidak normal ya, dari 10 tahun ke bawah, yang seharusnya itu misal tadi 11 tahun, harusnya 1 meter lebih pertumbuhannya, namun di sini adalah hanya 68 sentimeter. Tentu dia sangat kurang ya pertumbuhannya. Tadi penyebabnya juga sudah disebutkan ya, diantaranya adalah kekurangan gizi serta pada masa kehamilan yang kurang diperhatikan. Untuk cara mengatasinya tadi ada 7 ya, tadi ada juga pemberian ASI, pemberian makanan tambahan, serta imunisasi dan satu lagi tadi makan tambahan vitamin seperti vitamin A, B, C, dan D, E, K seperti itu. Jadi harus dijaga kondisi pertumbuhannya baik anak-anak maupun saat masih di kehamilan. Untuk latihan soal silahkan nanti ini tidak perlu ya, nanti Ustadz akan berikan LKPD saja langsung seperti ini. Jadi nanti Ustadz berikan 2 sumber bacaan ya, kalian nanti akan menganalisis dari sumber bacaan tersebut atau dari jurnal tersebut. Nanti kalian silakan diisi nama gangguannya apa, kemudian penyebabnya seperti apa, akibatnya apa, cara mengatasi dan cara mencegahnya. Ya, ada 2 kasus ataupun jurnal yang nanti Ustadz akan tampilkan, silakan nanti diisi dengan ini. Kemudian diisi juga dengan diskusi ya, apa judul penelitian jurnal di atas, apa saja variabel yang diteliti pada jurnal penelitian tersebut, apa hasil penelitian dan jurnal tersebut. Variabel dibagi menjadi 3 ya, variabel bebas, terikat, dan kontrol. Nanti silakan diisi. Variabel bebasnya apa, kontrolnya apa, terikatnya apa. Pada hasil penelitian dan dari jurnal tersebut nanti ditulis di sini ya, apa hasilnya. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang status gizi pada remaja putri dan seorang anak laki-laki? Nah, ini dihitung menggunakan nilai Z-score. Nah, bagaimana cara menghitungnya nanti silakan di searching tersendiri ya. Ini juga sama. Bagaimana? Hampir rata-rata kalau Ustadz berikan soal itu yang studi kasus ya, atau soal yang hot, karena ini untuk melatih daya kritis kalian ya saat nanti menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan nanti boleh ke WhatsApp-nya Ustadz. Sekian pembelajaran hari ini. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.